Pagi Pak Robert. Pagi, bagus. Katanya Pak Robert ada oleh-oleh yang harus saya renungkan nih. Coba silakan dibacain gimana Oh tuh? iya, saya baca itu Iya, Hamid Awaludin Iya, berkisah mengenai cermin dirinya. iya, iya. Nah, cermin dirinya jadi saya bisa tahu Hmm, supaya perampokan tanah terkesan bermoral iya, dan mendapat legitimasi yuridis. iya, Nah, enak pakai ini. iya, iya, iya. Supaya terkesan bermoral dan mendapat legitimasi yuridis, Iya. mekanisme yuridis pun ditempuh lewat persekongkolan jahat Oke. dengan aparat negara. Hmm, Inilah yang disebut kejahatan sistematis yang penuh perencanaan matang. Aksi detail Iya, dengan presisi yang tinggi, Mhm. jaringan luas, iya. ini melibatkan banyak pihak. Waduh. Keberanian menipu luar biasa ini. Hmm, Para pelaku kejahatan ini sangat surplus dengan akal bulus, tetapi defisit dalam neraca moral dan hukum. Oke, oke. Moralnya minus ya dia. Minus, tapi dia surplus dalam akal bulus. Akal bulusnya, oke, oke. Nah, yang langkah yuridisnya apa? Hmm, Saya kan beli dari kantor lelang negara. iya. Negara tidak boleh kalah dalam menghadapi kerakusan PT Sumarekon Iya. yang menempuh segala cara untuk mengklaim tanah. Oke. Apalagi tanah ini kan dilelang oleh negara. Udah ada apa namanya? SKPT. SKPT, ada penyitaan pakai ira-ira demi ketuhanan yang Maha Esa, seperti layaknya pengadilan lah. Jadi harus ada keseriusan dalam hal ini untuk menindak PT Sumarekon dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk aparat BPN. Dan yang paling penting BPN ini membuka diri, Iya. harus membuka diri kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tanah, seperti para pihak yang terlibat kan, Iya. untuk memberikan data atau warka tanah, terutama untuk kepentingan pro justia. Iya. Dengan BPN tidak memberikan atau berkeberatan memberikan data yang dibutuhkan tersebut, kita kan mau mempertahankan milik kita. Jadi sebetulnya BPN ini ada apa? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Ada apa? Oke. Repot bener. Nah, jadi Pak Robert, dari yang barusan Pak Robert sampaikan, itu kan sekarang ada fakta yang sangat sebetulnya Pak Robert lakukan. Iya, betul. Kan Pak Robert itu tadi udah jelas beli dari kantor lelang negara tuh sertifikat hak milik kan. Betul. Nah, mau dibalik nama, tiba-tiba nggak balik lagi ke Pak Robert kan. Betul. Nah, sekarang Pak Robert sebetulnya udah menang di sidang Komisi Informasi Publik tingkat pertama kan. Betul. Artinya Pak Robert diizinkan untuk melihat warkah atau asal-usul tanah yang Pak Robert beli dari kantor lelang negara kan. Betul. Nah, tetapi dari barusan pernyataan yang Pak Robert baca, kemudian juga saya lihat itu kok kesannya di PT UN, BPN malah melarang atau tidak mengizinkan Pak Robert melihat warkah itu. Iya, Kok Pak Robert nggak boleh lihat miliknya sendiri, gimana tuh? Nah, ini yang lebih mirisnya lagi, yang melarang itu BPN adalah Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Tanah. Ini kan kelihatan di mana peran RB Agusnya. Dia melarang kan, dia kirim panglima perangnya untuk melawan saya di Petun, yaitu panglima perangnya yang bernama Ketut Mangku, sarjana hukum. Dan jadi apa yang dikatakan di koran-koran itu bullshit semua, itu maling teriak maling kalau saya bilang. Oh, jadi Pak Robert ini sebetulnya hanya bicara buka data aja. Buka data aja. Nah, buka data dan barusan menyebutkan nama itu bukan dari karang-karang, memang tertulis hitam di atas putih ya, ada namanya itu. Kan ada tuntutan dari keberatan dari BPN, Oh. yang tanda tangan ada Ketut Mangku. Iya, 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 iya. Dan ini nggak masuk akal ya. Bukan nggak masuk akal lagi, ada apa yang perlu dipertanyakan tuh, BPN nggak mau membuka diri, ada apa? Iya, padahal barangnya kan Pak Robert beli secara sah. Iya, kita beli gitu banyak, udah balik nama di BPN nggak bisa keluar, jadi kita kan bertanya kenapa saya balik nama udah biaya lunas proses balik nama, sertifikat ditahan, ada apa? Kan kita perlu tanya ada apa? Kecuali dia bikin surat, dia menahan
surat sertifikat saya berhubung bla 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 bla. Ini nggak ada surat. Oh jadi sampai hari ini itu sertifikat Parobet nggak keluar lagi tuh nggak ada surat ke Nggak ada Parobet? surat, cuman tanda terima bahwa saya menyerahkan sertifikat asli, SKPT asli, risalah lelang asli, itu aja. Oh. Jadi semua data asli saya serahkan, udah diserahkan nggak keluar lagi. Hmm. Jadi saya kan perlu bertanya ada apa. Iya iya iya. Mbok kasih jawaban kayak penahanan itu dikarenakan bla 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 bla, ini nggak ada. Malah terakhir Kementerian Keuangan sendiri meminta proses balik nama Parobet ditindaklanjuti di tahun 2020 awal, nggak ditindaklanjuti ya? Betul, dia diam aja, membisu, dia nggak jawab. Nggak menjawab. Masalahnya mereka tidak menjawab, tapi tanahnya Parobet hilang ya? Betul. Iya iya iya. Emang berat. ini kelewatan ya. Kelewatan ya. BPN ini jujur aja kelewatan. Negara dalam negara ini. Iya iya. Mudah-mudahan nih apa yang Parobet sampaikan ini menjadi keprihatinan nasional, dan ini kan sertifikat hak milik, ya kan? Kemudian Parobet beli juga benar gitu ya. Kita beli resmi. Berinya resmi dari kementerian, bukan beli dari jalanan atau calo-calo kan ya? Iya kan? Jelas semua. Semuanya jelas kan ya. Oke, jadi balik lagi Parobet menantang, udah buka data aja lah, ini punya siapa gitu kan? Betul. Apa susahnya sih? Buka laci doang, keluarin data. Iya. Karena ada 2 orang yang mengaku sebagai pemilik kan gitu. Jadi jangan sekarang Parobet ngajak buka data, mereka menutup data serapat-rapatnya, padahal Iya. itu barangnya Parobet ya. Iya. Malah Komisi Informasi Publik pun diabaikan kata-katanya. Oke, ditutup ya. Iya. Oke, makasih Parobet. Amin. Makasih juga. Moga-moga cepat berhasil Parobet. Amin.